Nama saya Viko Dewangga. Di sini saya ingin membuka dan memberikan analisis lingkungan dan ide bisnis terkait ide bisnis dari kelompok saya, yaitu kulkas sosial. Nah, jadi kulkas sosial ini kita ambil dari masalah nyata, yaitu tentang food waste yang masih sangat tinggi di kota besar, kampus, dan perkantoran. Banyak makanan yang layak konsumsi terbuang karena tidak ada sistem penyaluran cepat dan aman. Jadi solusi yang kami ajukan itu adalah kulkas sosial, yaitu platform berbagi makanan yang sisa berbasis IoT dan aplikasi yang real time. Nah, tujuan utama kami ini mengurangi limbah makanan, menyediakan makanan gratis dengan cara bermartabat, menghubungkan donatur dan penerima secara real time. Jadi unique things-nya, kulkas pintar publik berbasis IoT, kulkas dilengkapi sensor suhu dengan kadaluarsa, otomatis terhubung ke aplikasi, menjamin kualitas makanan dan bisa dipantau dari jauh. Nah, sistem poin untuk mahasiswa dan masyarakat. Donatur mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan diskon kantin, laundry, atau fotokopi. Nah, itu yang untuk mahasiswa. Terus ada juga voucher makanan atau e-money untuk yang umum, atau disumbangkan kembali, yaitu kita sebutnya donasi berantai. Nah, terus ada aplikasi real time yang terintegrasi dengan kurir dan NGO. Aplikasi menampilkan isi kulkas, stok makanan, lokasi, dan estimasi kadaluarsa. Makanan bisa diambil langsung atau dikirim oleh kurir ke penerima yang sudah terdaftar. Oke, selanjutnya di analisis pestel atau lingkungan yang eksternal. Jadi aspeknya itu yang pertama ada politik. Jadi politik itu pemerintah mendukung pemrograman zero waste dan SDGs sebagai peluang kerjasama dengan CSR. Terus ada ekonomi, harga pangan naik, solusi hemat dan efisien semakin dicari. Terus sosialnya, kesadaran berbagi dan solidaritas meningkat. Terus ada teknologi, kita terintegrasi dengan IoT dan aplikasi mobile yang mendukung sistem kulkas pintar ini. Terus ya legal, perlu izin keamanan pangan dan privasi data, bisa bermitra dengan NGO. Terus lingkungannya, food waste menyumbang emisi karbon dan solusi ramah lingkungan. Seperti itu. Analisis industri atau Porter's Five Analysis. Yang pertama, ada threat of new entrants sedang hingga tinggi karena meskipun butuh teknologi IoT dan kemitraan, pesaing baru dengan teknologi standar bisa masuk. Lalu ada bargaining power of buyers, sedang penerima makanan punya alternatif tapi kemudahan akses real time menjadi nilai tambah. Lalu ada threat of substitutes, sedang ada layanan donasi makanan lain tanpa teknologi real time. Lalu ada bargaining power of suppliers, sedang karena ada beberapa penyedia kulkas pintar dan pemasok logistik. Tetapi ketergantungan pada kualitas kulkas IoT memberikan kekuatan kepada pemasok utama. Lalu yang terakhir ada industri rivalry, rendah karena model berbasis teknologi dan sosial masih unik dan terbatas pesaingnya. Lalu ada analisis internal atau contohnya FRIO framework. Yang pertama ada value, kulkas sosial memberikan nilai signifikan dengan solusi pengurangan food waste secara real time. Lalu ada rarity, model gabungan IoT dan sharing ekonomi untuk makanan relatif langka. Lalu ada imitability, memiliki hambatan imitasi karena teknologi dan jaringan kemitraan sosial. Lalu yang terakhir ada organization, terorganisasi baik dengan sumber daya dan kemitraan strategis mendukung keberlangsungan. Lalu ada analisis SWOT dan strategi TOWS. Yang pertama SWOT, strength-nya ada solusi nyata food waste dengan teknologi IoT dan aplikasi real time, segmen jelas, sistem point donatur, dan kombinasi channel online maupun offline. Ada weakness, biaya awal tinggi, ketergantungan logistik,
verifikasi higienitas rumit, kesadaran masyarakat rendah, dan sumber daya terbatas. Selanjutnya ada opportunities, dukungan pemerintah dan NGO, ekspansi urban, kolaborasi brand dan logistik, trend sharing ekonomi, dan potensi jadi platform nasional. Lalu yang terakhir ada threats, risiko higienitas makanan, persaingan startup serupa, regulasi distribusi, ketergantungan sponsor, dan yang terakhir ada potensi penyalahgunaan rewards. Sedangkan untuk strategi TOWS, yang pertama ada SO, Strengths, Opportunities, memanfaatkan teknologi IoT dan jaringan sosial untuk mengambil peluang dukungan pemerintah, NGO, dan ekspansi pasar. Lalu ada WO, Weakness, Opportunities, tingkatkan SDM dan edukasi masyarakat untuk memanfaatkan tren gaya hidup berkelanjutan dan peluang kolaborasi. Lalu ada ST, Strengths, Threats, perkuat verifikasi higienitas dan sistem poin guna mengatasi resiko reputasi, persaingan, dan potensi penyalahgunaan rewards. Lalu ada WT, Weakness Threats, tingkatkan sistem operasional dan pendanaan agar mampu menghadapi regulasi ketat dan ketergantungan sponsor. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas atau BMC dari proyek Kulkas Sosial Platform Berbagi Makanan Sisa secara real time. BMC ini juga membantu kita melihat gambaran utuh bisnis mulai dari siapa penggunanya sampai bagaimana cara menghasilkan pendapatannya. BMC ini memiliki 9 elemen utama. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, di customer segment ini kita melihat target pengguna berdasarkan kebutuhannya. Kulkas sosial ini menyasar dua sisi. Yang pertama, orang atau instansi yang punya makanan berlebih atau donatur. Yang kedua, masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Selain itu juga ada pihak-pihak seperti restoran, non-government organization, dan perusahaan CSR yang ingin ikut berkontribusi sosial. Yang kedua ada value proposition. Alasan kenapa sih mereka mau pakai kulkas sosial ini? Karena kulkas sosial ini adalah platform yang memberikan nilai sosial sekaligus kemudahan. Di platform ini donatur bisa berbagi makanan dengan cara modern dan juga transparan, sementara penerima dapat akses makanan layak tanpa rasa malu. Semua itu dijaga dengan teknologi IoT supaya kualitas makanan tetap terpantau. Yang ketiga ada channel. Kami menggunakan dua jalur. Yang pertama ada online dan juga offline. Online itu lewat aplikasi mobile seperti website dan juga media sosial, sedangkan offline melalui kulkas publik yang disediakan di area kampus, kantor, atau tempat strategis lain. Yang keempat ada customer relationship. Kami menjaga hubungan dengan pengguna lewat sistem poin dan juga komunitas donatur. Semakin aktif mereka berbagi, semakin besar poin yang bisa ditukar dengan reward atau disumbangkan kembali. Yang kelima ada revenue stream. Pendapatan didapat dari kerjasama CSR, sponsor, iklan di aplikasi, dan biaya kemitraan dengan NGO. Jadi modelnya bukan jual beli makanan, tetapi monetisasi lewat kolaborasi sosial. Selanjutnya yang keenam ada key research. Sumber daya utamanya adalah kulkas pintar IoT, aplikasi, tim operasional, dan jaringan mitra seperti NGO dan juga pemerintah. Nah, pada tahap selanjutnya itu ada key activities. Kegiatan utamanya mencakup pengelolaan kulkas, pengembangan aplikasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas pihak. Selanjutnya yang kedelapan ada key partnership. Kita bermitra dengan restoran, perusahaan logistik, komunitas sosial, dan juga pemerintah. Mereka turut andil dalam membantu hal penyediaan makanan, distribusi, hingga perizinan. Dan yang terakhir ada cost structure. Biaya utamanya mencakup pengadaan kulkas IoT, pengembangan aplikasi, operasional tim logistik, dan juga promosi sosial. Selanjutnya untuk Gantt chart sesuai dengan yang ada di gambar, ini merupakan timeline proyek kulkas sosial berbasis IoT selama 43 hari dimulai dari 1 Oktober hingga 28 November 2025. Kegiatan proyek ini dibagi menjadi 4 fase besar. Yang pertama mulai dari inisiasi yaitu pemetaan masalah dan juga pembuatan proyek charter. Yang kedua dilanjutkan dengan perencanaan tempat kami mendesain sistem dan juga strategi. Kemudian masuk ke pelaksanaan, yaitu fase utama untuk mengembangkan platform dan juga uji coba kulkas pintar. Dan terakhir yaitu penutupan atau closing yang berisi audit, perbaikan bug, serta dokumentasi final. Saat ini proyek masih ada di tahap perencanaan menuju tahap pengembangan platform. Kesimpulan untuk presentasi kali ini, proyek kulkas sosial merupakan inovasi berbasis teknologi IoT dan aplikasi real-time yang dirancang untuk mengurangi food waste secara efektif. Keunggulannya terletak pada sistem poin donatur dan transparansi distribusi makanan yang memperkuat nilai sosial.
Analisis menunjukkan peluang besar dari dukungan pemerintah serta potensi kolaborasi CSR dan juga NGO. Dengan rencana kerja terstruktur selama 43 hari, tim siap melanjutkan ke tahap pelaksanaan dan memastikan proyek ini berkelanjutan serta memberikan dampak sosial yang nyata. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.